Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kesempurnaan fisik Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah menggapai kesempurnaan ragawi dan rohani. Beliau adalah yang paling indah penampilan fisiknya dan paling sempurna kepribadiannya. Kesempurnaan dan kepribadian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhiri wadkhulullaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan yang lainnya, dan sesungguhnya kamu Rasulullah benar-benar berbudi pekerti yang baik. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad dikenal sebagai manusia yang paling jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang agung. Tak ada satupun perbuatan tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Hal ini berbeda dengan kebanyakan para pemuda pada zamannya dan orang-orang di sekitar yang suka berpoya-poya dan mabuk-mabukan. Karena sifatnya yang begitu jujur, maka Muhammad diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Sebagaimana dituturkan oleh para ahli sejarah, dari masa kecil hingga dewasa, Muhammad tidak pernah menyembah berhala, juga tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala sebagai lazim dilakukan masyarakat Arab jahiliyah. Pada waktu itu, Muhammad sangat membenci berhala dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan pada berhala. Untuk mencukupi keperluan sehari-hari, Muhammad berusaha mencari nafkah sendiri karena orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Sesudah menikah dengan Siti Khadijah, Muhammad berdagang dengan istrinya dan kadang-kadang berdagang dengan orang lain. Sebagai seorang manusia yang bakal dipilih menjadi pembimbing umat manusia, Muhammad memiliki bakat dan kemampuan jiwa yang luar biasa. Muhammad memiliki ketajaman pikiran, kecerdasan otak, kehalusan perasaan, kekuatan ingatan, kecepatan tanggapan, dan kemauan yang sangat keras. Segala pengalaman hidupnya mendapat pengolahan yang sempurna di dalam jiwanya. Muhammad mengetahui babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakatnya, dan kerutuhan agama bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari ingatannya. Muhammad mulai menyiapkan dirinya untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempurna. Beliau dan bertafakur di Gua Hiro, suatu gua di Jabal Nur atau Bukit Cahaya yang letaknya kira-kira mencapai 2-3 mil dari sebelah utara kota Mekah. Di Gua Hiro itulah Muhammad merenung dengan penciptaan Allah dengan alam semesta. Meskipun beliau punya daya pikir yang jernih, tetapi sebelum masa kenabiannya, beliau pernah sampai kepada hakikat kehidupan dan penciptaan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi, "Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran atas perintah kami yang sebelumnya tidak kamu ketahui, apa itu Al-Quran dan apa itu iman."
Juga dalam surat Al-Duha ayat 7 yang berbunyi, wa wajadaka dhalan fahada, dan dia dapati kamu Muhammad dalam kebingungan, lalu dia memberi hidayah kenabian. Muhammad adalah sosok yang mulia dan rendah hati kepada Allah. Beliau memohon agar dikaruniai adab yang baik dan akhlak yang mulia. Muhammad seringkali berdoa, "Ya Allah, baguskanlah bentukku dan akhlakku." Rasulullah adalah pembawa risalah kenabian yang diberkahi dengan Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Bisa dikatakan Al-Quran sesungguhnya adalah akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Sa'id bin Hashim suatu ketika berkisah, "Aku datang menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya kepadanya mengenai akhlak Rasulullah. Aisyah berkata, 'Apakah engkau membaca Al-Quran?' Aku berkata dan menjawab, 'Benar, aku membaca Al-Quran.' Aisyah berkata, 'Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.' Al-Quran banyak berisi pengajaran akhlak sebagaimana firman Allah, 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, melakukan kebajikan, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.' Kisah surat Luqman ayat 17. Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana sabdanya? "Bu'istu liutamima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di dalam hadis-hadis tentang akhlak menyebutkan satu persatu yang berbunyi, "Wahai budak perempuan, seandainya bapakmu seorang muslim, maka kami mendoakannya agar mendapat rahmat. Lepaskanlah budak perempuan ini karena bapaknya menyukai akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai akhlak yang mulia." Hadis yang lain, "Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang berakhlak baik." Dan hadis yang lainnya, "Sesungguhnya Allah melingkupi Islam dengan akhlak yang mulia dan perbuatan baik." Yang dimaksud dengan seorang budak perempuan pada hadis di atas adalah putri dari Hatim Ai yang ditawan oleh umat Islam dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ketika berada di hadapan Rasulullah, budak perempuan itu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak ingin membebaskanku dan mempermalukan suku-suku Arab? Sesungguhnya aku adalah anak perempuan seorang pemimpin kaumku. Bapakku selalu menjaga kehormatan diri, membebaskan tawanan perang, mengenyangkan orang yang lapar, memberi makan orang yang membutuhkan, menebarkan perdamaian, dan tidak menolak orang yang membutuhkan bantuan. Akhlak adalah ajaran utama dalam Islam. Memeluk Islam tanpa akhlak yang mulia adalah suatu kesalahan dan justru akan menghancurkan Islam itu sendiri. Seorang yang tidak kenal dengan Islam atau tidak memeluk Islam secara formal tetapi punya akhlak yang mulia, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menambal sandal, menjahit pakaian, menyelesaikan urusan keluarga, dan memotong daging sendiri beserta keluarga tanpa meminta bantuan orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat pemalu, tidak pernah memandang lama pada wajah seseorang dan selalu memenuhi undangan seseorang
baik hamba sahaya maupun orang merdeka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah secara ikhlas dari seseorang dan mensyukurinya, meskipun hanya segelas susu atau sepotong paha kelinci. Beliau selalu membalas pemberian orang. Beliau tidak pernah memaki dan menguasai barang sedekah yang bukan haknya. Beliau tidak pernah sombong ketika memenuhi undangan orang miskin maupun budak perempuan. Rasulullah hanya marah karena Allah, bukan karena dikuasai nafsu. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Beliau seringkali memberi sesuatu kepada orang lain, khususnya yang benar-benar membutuhkan. Rasulullah adalah sosok yang sederhana dan tidak pernah berlebihan dalam soal harta, makanan, pakaian, dan lain-lain. Rasulullah selalu mendermakan harta bendanya di jalan Allah. Jika dimintai sesuatu oleh seseorang, Rasulullah selalu memberinya. Rasulullah selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Rasulullah adalah sosok yang rendah hati dan sabar. Rasulullah hanya memakai tikar tidur dan kulit yang disamak dan diisi serabut kurma. Panjang tikar tidur ini sekitar 2 hasta dan lebarnya sekitar 1 hasra dan 1 jengkal. Rasulullah memiliki pakaian luar yang sangat dibentangkan. Kalau beliau berpindah tempat, pakaian itu dilipat dalam 2 lapisan. Beliau memakai ikat pinggang dari kulit yang disamak. Pada ikat pinggangnya terdapat 3 lingkaran dari perak. Itulah akhlak-akhlak Rasulullah yang patut kita teladani dan kita ketahui. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.